Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Hadirin shaimin yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dua nikmat agung ini selalu kita pupuk, selalu kita jaga sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103, yang awal khutbah tadi dibacakan khatib, di mana dalam ayat tersebut ada 3 komponen, di mana 3 komponen ini saling keterikatan antara satu dengan yang lain. Apa 3 komponen tersebut? Kalau kita lihat dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh artinya ambillah. Siapa yang Allah perintahkan untuk mengambil dalam ayat ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum ayat ini juga menggambarkan bahwa yang boleh mengambil zakat itu adalah amiluz zakah, amil zakat. Siapa pula disebut dengan amil zakat? Kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan amil zakat itu adalah asy-syakhsul ladzi yunassibuhul amir. Dalam satu teks, yunassibuhul imam, orang yang diberi wewenang oleh pemerintah atau ulil amri. Artinya amil yang resmi itu adalah amil yang di-SK-kan oleh pemerintah. Nah, dari ayat tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan SK dari Allah, surat keputusan dari Allah menjadi amil. Kemudian Nabi, beliau sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai ulil amri, sebagai pemimpin, maka Nabi meng-SK-kan para sahabat. Maka sahabat-sahabat yang Nabi tunjuk sebagai amil, maka itulah amil yang resmi. Di luar yang ditunjuk oleh Nabi tidak bisa disebut dengan amil yang resmi. Maka tidak juga semua sahabat menjadi amil. Nah, di negara kita ada peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 tahun 2016, dan juga ada undang-undang yang tertinggi, Undang-Undang 23 tahun 2011,
Di sana dinyatakan amil itu seseorang yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Artinya ketika di SK-kan oleh presiden, gubernur, wali kota, bupati, maka itulah amil yang resmi. Tapi ada penambahan. Andaikan tidak di SK-kan oleh pemerintah, maka juga disebut amil yang resmi itu yang di SK-kan oleh lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola zakat. Nah, di Indonesia ada dua lembaga. Satu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sebagai lembaga pemerintah non struktural. Lalu yang kedua, lembaga yang diakui adalah LAZ, Lembaga Amil Zakat. Termasuklah di dalamnya Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Maka ketika di SK-kan oleh saudara-saudara kita yang menjadi pengurus di Lazismu, maka itulah amil yang resmi. Nah, kalau amil resmi, maka punya tugas khudh min amwalihim, mengambil, mengumpulkan harta orang-orang kaya. Jadi pada ayat pertama ini Allah berbicara tentang amil. Lalu apa tugas amil? Mengumpulkan pada ayat ini. Maka sangat mulia seorang amil itu. Kemudian apa yang dikumpulkan? Harta. Nah, harta yang dikumpulkan itu apa tujuannya? Tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Maka komponen yang kedua setelah amil, Allah menyebutkan harta. Harta dari orang-orang kaya yang kita kenal dengan istilah agniya dikumpulkan oleh amil. Artinya amil ini menyelamatkan orang-orang kaya, atau dikenal dalam istilah perzakatan muzakki. Jadi ketika amil memungut zakat, sesungguhnya kita berterima kasih karena amil sudah membantu kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, terhadap harta tersebut, apa tujuannya ketika dipungut zakat, dikumpulkan zakat? Tutohiruhum, agar harta itu bersih. Dalam kitab tafsir Buya Hamka, kitab tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan bersih harta itu, di mana dalam harta yang kita miliki, setiap pendapatan penghasilan yang kita dapatkan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kalau kita konekkan dengan ayat yang lain, di dalam harta kita, dalam penghasilan kita ada hak-hak orang lain, hak-hak orang fakir, hak-hak orang miskin. Artinya tidak mutlak semua harta yang kita dapatkan punya kita. Nah, ketika kita keluarkan 2,5%, tidaklah banyak, maka harta kita baru bersih dari hak orang lain. Kalau tidak kita keluarkan, berarti kita memakan hak orang lain. Na'udzubillah. Maka begitu pentingnya, sangat urgennya zakat ini. Jangan sampai kita merasa nyaman, saya yang punya usaha, saya yang punya kebun, saya yang punya gaji, tentu punya saya. Tidak. Ingat, di dalam penghasilan yang kita dapatkan ada hak-hak orang lain yang mesti kita keluarkan. Yang wajib itulah zakat, yang sunnah infak, sedekah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua dalam ayat tersebut, wa tuzakkihim, ada istilah selain daripada membersihkan harta, mensucikan jiwa. Berarti jiwa siapa? Muzakki. Jadi di awal ayat ini Allah sebutkan amil, kemudian di pertengahannya ada harta, kemudian mulai mengarah ke ujung Allah menyebutkan muzakki, orang yang berzakat. Sehingga orang yang berzakat jiwanya suci. Kembali kita merujuk ke tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan manusia kalau dia punya harta, setidaknya ada dua sifat buruk yang akan menghantuinya. Pertama, tamak, rakus. Lalu yang kedua, bakhil, pelit. Jadi orang punya harta itu
Kalau dia tidak betul-betul mengamalkan ajaran Al-Quran, sunnah Rasul, maka dia akan dihinggapi dua penyakit. Satu penyakit tamak, rakus, tak pernah dia merasa cukup. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan, kalaulah manusia itu diberi satu lembah yang isinya emas, intan, perak, berlian, duit, manusia akan mencari lembah yang kedua. Begitu rakusnya manusia. Sampai, kata Nabi, mulutnya nanti akan disempal, diletakkan tanah. Artinya sudah mati kita. Baru puas manusia. Begitu tamak dan rakusnya manusia. Lalu yang kedua, pelit. Orang punya harta itu, gimana caranya agar hartanya setetes pun, 1 rupiah pun tak keluar. Mengeluarkan duit dalam dompet, mengeluarkan duit dalam rekening, berat. Nah, gimana caranya mensucikan jiwa yang kena penyakit ini? Zakat. Jadi ketika dia paksakan dirinya untuk berzakat, sesungguhnya dia sedang menggugurkan dua sifat tercela tersebut. Kalau mau kita tambah bisa 3, misalnya sombong. Orang punya harta itu kadang sombong. Walaupun ada yang disombongkannya, hartanya. Nah, untuk mengikis sifat perangai mazmumah yang tercela ini adalah dengan zakat. Lalu di ayat tersebut, ini keutamaan lagi bagi muzaki. Jadi ada 2 keutamaan muzaki. Kalau amil, dia hanya mengumpulkan, lalu terhadap harta-harta itu bersih, tapi kepada amil ini 2 dalam ayat tersebut. Kepada muzaki 2. Apa 2 yang didapatkan oleh muzaki? Pertama tadi jiwanya suci, suci dari penyakit-penyakit hati, suci dari sifat-sifat tercela yang kita sebutkan di awal tadi. Ada sifat rakus, ada sifat bakhil, dan ada takabur, sombong. Lalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan ini juga untuk muzaki. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Pertama memang untuk amil. Wahai amil, setelah engkau ambil, kau doakan. Maka tugas amil itu bukan hanya mengambil saja, tapi dia punya kewajiban mendoakan orang berzakat. Kenapa? Karena dengan doa itu sakanul lahum, maka muzaki mendapatkan ketenangan jiwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka luar biasa bagi muzaki, jiwanya suci, lalu dia juga mendapatkan ketenangan hidup. Sakanul lahum. Apa doa dari amil? Kalau kita baca dalam hadis, sangat simpel sekali doa amil itu. Nabi ketika ada orang bayar zakat, apa doa yang disampaikan Nabi? Allahumma sholli ala fulan. Andaikan yang berzakat itu namanya Ahmad, Allahumma sholli ala Ahmad. Disebutkan namanya. Ya Allah, berkahilah si Ahmad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan doanya agak panjang. Ajarakallahu fima a'taita. Allah memberi ganjaran pahala terhadap apa yang kau berikan. 2,5 kilo beras, Allah beri ganjaran pahala. 250.000 zakat mal kita, Allah beri ganjaran pahala. Wa barakallahu fima abqaita. Sisanya Allah berkahi. Ternyata di rumah kita masih ada 7,5 kilo. 7,5 kilo itu Allah berkahi. Uang kita 10 juta, kita keluarkan 250.000, masih ada 9.750.000, Allah berkahi. Sudah dapat pahala, sisanya Allah berkahi. Wa ja'alahu laka tahur. Allah jadikan hartamu bersih dan jiwamu suci. Ini amat sangat luar biasa manfaat dari orang yang berzakat. Oleh karena itu Masjid Al-Fida Muhammadiyah ini tadi menghimbau agar seluruh jamaah, lebih khusus warga Perserikatan Muhammadiyah, kemana zakatnya? Iya, ke lazismu. Di masjid kita ini saya yakin ada amil yang sudah diberi SK oleh lazismu, maka berzakatlah ke sini. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Ketika kita berzakat melalui amil, itulah zakat yang sah, zakat yang sesuai dengan syariah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.